Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kali ini kami dari kelompok 1 Sistem Kendali Penggerak B akan melanjutkan menjelaskan chapter 10 tentang time domain analysis dan desain dari control system sendiri. Nah, sebelum kita menjelaskan, mungkin alangkah baiknya kita seperti biasa perkenalan dulu dari anggota kelompok 1. Mungkin pertama dari Mas Wira. Nama saya Parawira Parbaganegara I04177070. Saya Yusuf Afandi, NIM I04179091. Saya Adrian Mojo, I04190002. Saya Adrian Sebagus, I041903. Saya Arfiansyah Zulhab, I04190117. Oke, mungkin langsung masuk ke 10-7 dari Mas Wira. Di sini kita akan mempelajari tentang stability analysis atau analisis stabilitas. Next. Pertama kita akan membahas tentang analisis kestabilan dalam bidang kompleks atau stability analysis in the complex plane. Jadi pada closed loop linear system itu stabilitasnya dapat ditentukan pada bidang S. Ketika pulse-nya berada di posisi kanan tengah bidang S, maka seiring dengan bertambahnya waktu, pulse tersebut akan mengalami kenaikan pada mode dominan. Dan respon transiennya akan meningkat secara monoton atau berosilasi dengan seiring meningkatnya amplitudo. Ketika semua closed loop pulse berada di sebelah kiri aksis J omega, segala respon transien akan mencapai equilibrium dan menandakan bahwa sistem tersebut stabil. Next. Selanjutnya adalah Rhodes Stability Criterion atau kriteria stabilitas dari Rhodes. Di sini ada sebuah persamaan yang tipikal ya dari sebuah closed loop system. Ada CS per RS sama dengan B0S pangkat M tambah B1 SM pangkat min 1 dan seterusnya sama dibagi A0S pangkat N ditambah A1 S pangkat N-1 dan seterusnya, sama dengan BS per AS, di mana A dan B adalah konstanta dan M kurang dari atau sama dengan N. Jadi dengan metode Rhodes ini, kita bisa menentukan jumlah pos yang berada di kanan tengah bidang S, tanpa harus memfaktorkan polinomialnya. Namun hanya berlaku pada angka-angka yang terbatas saja. Jadi aturan yang pertama itu adalah kita harus menuliskan polinomial pada S dengan bentuk seperti ini. A0 S pangkat N ditambah A1 S pangkat N-1 dan seterusnya sama dengan 0. Lalu kita asumsikan jika A pangkat N tidak sama dengan 0. Lalu aturan yang kedua itu, jika ada koefisien yang 0 atau negatif dalam setidaknya satu koefisien positif, maka akan ada akar atau akar-akar imajiner yang anggota positifnya real. Dalam kasus ini, sistem tidaklah stabil. Segala koefisien haruslah positif jika ingin menghasilkan sistemnya stabil. Jadi kalau misalnya ada suatu koefisien yang negatif itu, sudah pasti sistemnya itu tidak stabil. Next. Lalu aturan yang ketiga, jika semua koefisien positif, kita harus menyusun koefisien dari persamaan polinomial tersebut dengan pola seperti ini ya. S pangkat N itu A0, A2, A4, A6. Itu tuh konstanta yang genap. Lalu yang di bawahnya itu S pangkat N-1, A1, A3, A5 itu yang ganjil. Lalu yang di bawahnya itu ada B1, B2, B3, bawahnya C1, C2, C3, seterusnya sampai S pangkat 0. Karena B1 itu tidak diketahui, jadi kita bisa mencarinya dengan menggunakan pola, yaitu B1 sama dengan A1 kali A2, dikurangi A0 kali A3 dibagi A1. Seterusnya, B2 itu sama dengan A1 kali A4 dikurangi A0 kali A5 dibagi A1. Lalu yang C1 juga sama, yang D1 juga sama, cuman mengikuti dari deretan yang atasnya saja. Next.
Lalu kita masuk ke contoh ya. Di sini ada sebuah persamaan polinomial third order karena pangkat yang tertingginya itu pangkat 3. Jadi kita jabarkan pada deretan seperti yang sudah dijelaskan tadi. S3 itu A0, A2, S2-nya itu A1, A3. Yang S1-nya ini sama kayak aturan tadi, A1 kali A2 dikurangi A0 kali A3 dibagi A1. Nah, yang S0 ini mestinya kan C1. Namun di sini ditulis A3. Kenapa? Karena setelah S1 ini tidak ada koefisien yang lain. Jadi hasilnya otomatis A3 karena pengali dari A0 sama dengan 0 dan pembaginya itu sama dengan B1. Jadi pada kondisi ini semua akar-akarnya itu mempunyai angka negatif real yang diberikan oleh A1 kali A2 lebih besar daripada A0 kali A3. Next. Selanjutnya ada contoh lagi. S pangkat 4 ditambah 2S pangkat 3 ditambah 3S pangkat 2 ditambah 4S ditambah 5 sama dengan 0. Di sini kita jabarkan lagi pada deretan. Ini itu jika ada deretan yang hasilnya bisa dibagi semua, kita bisa menyederhanakannya. Di sini dalam kasus ini itu pada baris kedua itu semuanya bisa dibagi 2. Di sini kan hasilnya berbeda ya di S1 yang tidak dibagi, yang tidak disederhanakan sama S1 yang disederhanakan. Namun hasil akhirnya itu sama saja, yaitu S0 sama dengan 5. Namun di S1 ini jika yang S3-nya itu dibagi 2, maka hasilnya itu yang S1 pasti dibagi 2 juga. Jadi ini hanya sekedar penyederhanaan angka saja. Next. Lalu kita masuk ke special case atau kasus-kasus khusus. Jadi jika pada kolom pertama di baris pertama itu 0, tapi yang lain tidak 0, dan tidak ada lagi nilainya, maka 0 itu bisa diganti dengan angka positif yang sangat kecil, atau epsilon. Karena kita mengikuti aturan yang kedua tadi dari Rhodes Criterion Stability. Jadi di sini ada sebuah persamaan polinomial S pangkat 3 plus 2S kuadrat plus S plus 2 sama dengan 0. Lalu deretannya itu seperti ini, 1, 1, 2, 2. Di sini kan jika pakai rumus tadi, B1 itu hasilnya 2 dikali 1, dikurangi 2 dikali 1, dibagi 2. Hasilnya kan 0/2. Karena tidak boleh 0 atau tidak boleh negatif, jadi 0 itu kita kira-kirakan menjadi epsilon. Sehingga pada equation yang tadi 10, 3, 2 itu polinomial tersebut mempunyai 2 akar pada S sama dengan plus minus C. Next. Nah, jika tanda dari koefisien di atas 0-nya itu atau epsilon itu berlawanan dengan yang di bawahnya, maka pasti akan ada satu perubahan tanda dari plus ke minus atau minus ke plus. Contohnya itu S pangkat 3 min 3S plus 2 sama dengan 0. Jadi deretannya itu ada 1 min 3, 0, atau epsilon, 2. Lalu di S1-nya itu min 3 dikurangi min 2 per epsilon. Di sini kan dari minus 3, di pada deretan S3 sama S1 itu ada minus juga. Di tengah-tengahnya itu kan ada epsilon. Jadi karena di atasnya epsilon itu ada perubahan tanda, jadi yang di bawahnya itu pasti ada perubahan tanda. Jadi ada satu kolom di antara epsilon tersebut yang akan menghasilkan perubahan tanda dari minus ke plus. Next. Selanjutnya ada contoh lagi, S pangkat 5 ditambah 2S pangkat 4 ditambah 24S pangkat 3 ditambah 48S kuadrat dikurangin 25S dikurangi 50 sama dengan 0. Nah, di sini ketika S pangkat 3 itu kan belum mencapai S pangkat 0. Tapi di sini hasilnya sudah 0 semua. Maka deretan yang di atasnya baris yang 0 semua itu kita jadikan persamaan auxiliary polinomial yang kita tandakan menjadi PS. Di sini karena yang deretan keduanya itu
Jadi kita bisa mendeskripsikan PS-nya itu sama dengan 2S pangkat 4 ditambah 48S kuadrat dikurangi 50. Di mana polinomial auxiliary equation tadi mengindikasikan ada dua pasang akar-akar yang besarnya sama, namun tandanya berbeda. Jadi pasangan akar ini kita bisa peroleh dengan menyelesaikan persamaannya dengan menurunkannya terhadap S. Tadi PS sama dengan 2S pangkat 4 ditambah 48S kuadrat kurang 50. Kita turunkan dengan S menjadi hasilnya 8S pangkat 3 ditambah 96S. Next. Karena tadi kita sudah menurunkannya terhadap S, jadi kita mempunyai row yang baru, tadi yang S3 tadinya 0, 0, kita ganti menjadi koefisien dari penurunan auxiliary polynomial equation tadi, jadi 8 dan 96. Lalu di bawahnya bisa kita lanjut, hasilnya di S0 itu sama dengan minus 50 sama dengan equation polinomial tadi yang diberikan kepada kita. Jadi dapat dilihat bahwa ada satu perubahan tanda pada kolom pertama di deretan yang baru. Maka persamaan awal tersebut mempunyai satu akar positif real. Dengan menyelesaikan akar dari persamaan auxiliary polinomial, kita mendapatkan S kuadratnya itu sama dengan 1, atau S kuadratnya itu sama dengan minus 25. Kita sederhanakan lagi, jadi S-nya sama dengan plus minus 1, dan S2-nya itu plus minus J5. Lalu tadi persamaan polinomialnya tadi bisa kita jabarkan lagi menjadi faktornya sehingga hasilnya menjadi S plus 1 dikali S min 1 dikali S plus J5 dikali S min J5 dikali S plus 2 sama dengan 0. Next. Lalu kita memulai aplikasinya kepada kontrol sistem ya. Di sini ada persamaan kontrol sistem closed loop. CS per RS sama dengan K dibagi S dikali S plus 1 dikali S plus 2 plus K. Sehingga karakteristik equation-nya atau polynomial equation-nya seperti S pangkat 3 plus 3S kuadrat plus 2S plus K sama dengan 0. Lalu kita jabarkan lagi pada deretan yang seperti aturan ketiga dari Roth criterion itu. Di sini K-nya karena konstanta kita tulis K di deretan S pangkat 2. Lalu di sini karena tidak ada tabrakan dari aturan-aturan tadi, kita mendapatkan 6 lebih dari K lebih dari 0. Karena kita mengincar sistem itu agar stabil, K itu jadi harus positif. Dan semua koefisien pada kolom pertama harus positif. Jadi ketika K sama dengan 6, sistemnya itu bisa dibilang berosilasi dan secara matematis itu ditahan pada amplitudo yang konstan. Next. Ya, untuk selanjutnya adalah root locus analysis. Next. Yang pertama adalah introduction. Kompensator karakteristik dari respon transient dari sistem loop tertutup berkaitan erat dengan lokasi kutub loop tertutup. Jika sistem memiliki loop variabel gain, maka lokasi kutub loop tertutup tergantung pada loop gain yang dipilih. Sebuah metode sederhana untuk menemukan akar persamaan karakteristik telah dikembangkan oleh W.R. Evans dan digunakan secara luas dalam teknik kontrol. Metode ini disebut root locus method, di mana akar dari persamaan karakteristiknya adalah diplot untuk semua nilai parameter sistem. Kemudian nilai parameter ini dapat ditempatkan pada grafik yang dihasilkan. Next. Ide dasar di balik metode ini yaitu nilai S yang membuat fungsi transfer di sekitar loop sama dengan minus 1 dan harus memenuhi karakteristik persamaan sistem. Dalam merancang sistem kontrol linear, metode ini cukup berguna karena menunjukkan cara di mana kutub loop terbuka dan nol harus dimodifikasi sehingga respon memenuhi spesifikasi kerja sistem. Kondisi Angel dan magnitude. Fungsi transfer loop tertutup untuk gambar 10/40 yaitu
gambar yang berada pada di layar. CS per RS sama dengan GS per 1 plus GS HS. Next. Persamaan karakteristik untuk sistem loop tertutup ini diperoleh dengan menetapkan penyebut ruas kanan persamaan di atas sama dengan 0. Maka didapatkan 1 plus GS HS sama dengan 0 atau GS HS sama dengan minus 1. Kita asumsikan GS HS merupakan rasio polinomial dalam S. Karena GS HS besaran kompleks, maka persamaannya dapat dibagi dalam kondisi Angel. Kondisi Angelnya adalah kondisi sudut. GS HS sama dengan plus minus 180 derajat dalam kurung 2K plus 1 K sama dengan 0, 1, 2, seterusnya. Kondisi magnitude GS HS sama dengan 1, GS HS-nya mutlak. Dalam banyak kasus, GS HS melibatkan parameter gen K. Maka persamaannya menjadi 1 plus K dalam kurung S plus Z1, S dalam kurung S plus Z2, dan seterusnya dalam kurung S plus Zn diper S plus P1 dan seterusnya sama dengan 0. Maka akar lokus untuk sistem adalah lokus kutub loop tertutup sebagai gen K bervariasi dari 0 sampai tak hingga. Next. Contoh ilustrasi. Meskipun pendekatan komputer untuk konstruksi akar lokus mudah tersedia, tapi kita dapat menggunakan perhitungan grafis yang dikombinasikan dengan inspeksi untuk menentukan plot lokasi akar di mana akar-akar persamaan karakteristik sistem loop tertutup harus berada. Langkah pertama dalam prosedur untuk membangun plot akar lokus yaitu dengan menggunakan kondisi sudut untuk mencari akar-akar lokus yang mungkin. Kemudian, jika perlu, lokus dapat diskala atau digradasi dengan kondisi magnitude. Aturan umum untuk membangun root lokus. Pertama, kita memiliki persamaan karakteristik dengan kontrol sistem sebagai berikut. 1 plus GS HS sama dengan 0 yang digambarkan dengan gambar 10/44. Next. Kemudian susun kembali persamaannya menjadi 1 plus K dalam kurung S plus Z1 dan seterusnya dibagi S plus P1 dan seterusnya sama dengan 0. Maka parameter yang diinginkan muncul sebagai faktor perkalian. Diasumsikan bahwa parameternya yaitu gen K di mana K lebih besar dari 0. Yang pertama, cari kutub dan nol garis GSHS pada bidang S. Cabang-cabang akar lokus mulai dari loop terbuka dan diakhiri pada zeros, 0 terbatas atau 0 pada tak hingga. Temukan titik awal dan titik akhir dari akar lokus dan temukan juga jumlah akar lokus yang terpisah. Titik-titik pada lokus akar yang sesuai dengan kas model 0 adalah kutub loop terbuka. Setiap lokus akar dengan demikian berasal dari kutub fungsi alih loop terbuka GSHS. Ketika akar dinaikkan sampai tak hingga, masing-masing akar lokus akan mendekati 0 dari fungsi transfer loop terbuka atau tak sehingga dalam bidang kompleks. Pada umumnya jumlah kutub loop terbuka melebihi 0. Maka biasanya jumlah cabang sama dengan jumlah kutub. Jika jumlah kutub loop tertutup sama dengan jumlah kutub loop terbuka, maka jumlah akar lokus individu yang berada di hingga 0 loop terbuka sama dengan nilai M pada zeros loop terbuka. Next. Next. Nomor 2, menentukan akar lokus dan sumbu nyata. Akar lokus pada sumbu nyata ditentukan oleh kutub loop terbuka dan 0 yang terletak pada sumbu.
konjugat kompleks kutub dan nol dari fungsi alih loop terbuka tidak berpengaruh dari lokasi akar pada sumbu real karena kontribusi sudut dari sepasang kutub kompleks atau nol adalah 360 derajat pada sumbu itu. Jika jumlah seluruh kutub nyata dan nol nyata di sebelah kanan titik uji ganjil, maka titik itu terletak pada sebuah akar lokus. Akar lokus dan komplemennya membentuk segmen-segmen yang berselang-seling sepanjang sumbu nyata. Yang ketiga, menentukan asimtot dari akar lokus. Jika titik uji S terletak jauh dari asal, maka sudut setiap besaran kompleks dapat dianggap sama. Satu loop terbuka 0, kemudian membatalkan efek dari satu kutub loop terbuka dan sebaliknya. Oleh karena itu, akar lokus untuk nilai S yang sangat besar harus asimtotik. Untuk garis lurus itu ada sudut kemiringannya. Maka angle of asimtot tadi kurang lebih plus minus 180 derajat 3K+1 per N minus M. Untuk K itu sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya, di mana N itu adalah jumlah number of finite poles dari YS dan HS, dan M itu number of finite zeros dari YS dan HS. Next. Di sini K sama dengan 0 sesuai dengan asimtot yang membuat sudut terkecil dengan sumbu sebenarnya. Meskipun K diasumsikan sebagai jumlah nilai yang tak terbatas, karena K meningkat sudut berulang dan jumlah asimtot yang berbeda adalah N kurang M, perhatikan bahwa jika jumlah asimtot ganjil, maka salah satu dari asimtot adalah sumbu real negatif. Semua asimtot berpotongan pada sumbu nyata. Jika pembilang dan menyebut dari fungsi transfer loop terbuka diperluas, hasilnya jadi GS sama dengan seterusnya, seterusnya dibagi S pangkat N plus dan seterusnya. Jika titik uji terletak sangat jauh dari titik asal, maka membagi penyebut dengan pembilang menghasilkan GS HS sama dengan K per SN S pangkat N kurangi M ditambah dalam kurung P1 plus P2 dan seterusnya sampai P6 dikurangi zeta 1 tambah zeta 2 dan seterusnya sampai zeta M dikali S pangkat N kurang M kurang 1 tambah seterusnya. Karena GS karakteristiknya adalah GSHS itu adalah sama dengan min 1, itu bisa ditulis sebagai berikut. Yang di bawahnya itu kan dari rumus 10 strip 45. Oke, next. Jika absis perpotongan asimtot dan sumbu real dilambangkan dengan S theta A, maka theta A sama dengan min P1 ditambah P2 diteruskan hingga P6 zeta 1 tambah zeta 2 tambah seterusnya hingga zeta M per N kurangi M. Karena semua kutub kompleks dan nol terjadi pada pasangan konjugasi, zeta A selalu memiliki kuantitas nyata setelah perpotongan asimtot dan dengan ditarik dalam bidang kompleks. Penting untuk dicatat bahwa asimtot menunjukkan akar lokus untuk S mutlak lebih besar daripada 1. Sebuah cabang akar lokus mungkin terletak pada satu sisi yang sesuai asimtot atau yang dapat melintasi asimtot yang sesuai dari satu sisi ke sisi lain. Next. Nah, yang keempat, temukan titik breakaway dan break-in. Titik break-in adalah di mana root locus dari bidang kompleks memasuki eksis yang nyata atau root locus lainnya sebagai gen K yang meningkat. Titik break-in seperti breakaway dengan titik di S-plane di bidang S, di mana akar bersama karakteristik terjadi. Karena simetri juga root locus, titik breakaway dan titik break-in baik terletak pada sumbu nyata atau terjadi pada pasangan kompleks juga. Titik break sesuai dengan akar ganda dari persamaan karakteristik seperti yang ditunjukkan sebelumnya. Maka titik breakaway dan break-in dapat ditentukan dari akar DK per DS sama dengan B aksen S AS dikurangi BS A aksen S per
A kuadrat S sama dengan 0. Di mana prima atau menunjukkan diferensiasi sehubung dengan S. Next. Yang kelima, menentukan departure angle dari root locus dari kutub kompleks pada 0 kompleks. Sudut keberangkatan dari tiang kompleks sama dengan 180 derajat minus itu jika jumlah sudut vektor ke kutub kompleks yang dimaksud dari kutub lain, dan plus itu jumlah sudut vektor ke kutub kompleks yang dimaksud dari 0. Sudut kedatangan pada 0 kompleks sama dengan 180 derajat kurang itu jika jumlah sudut vektor ke 0 kompleks yang dimaksud dari 0 lainnya, dan plus itu di saat jumlah sudut vektor ke 0 kompleks yang dimaksud dari kutub. Yang keenam, temukan titik di mana akar lokus dapat melewati sumbu imajiner. Titik di mana akar lokus tersebut berpotongan dengan sumbu JW dapat ditemukan dengan S sama dengan JW dalam persamaan yang akar kedua bagian real dan bagian imajiner menjadi 0. Dan menyelesaikan W dan K. Nilai dari W yang ditemukan memberikan frekuensi pada tempat di mana akar lokus melewati sumbu imajiner. Yang sesuai dengan tiap frekuensi persimpangan memberikan peningkatan pada titik simpangan. Next. Yang ketujuh, mengambil serangkaian titik tes di lingkungan yang luas dari titik 0 bidang S. Sketsa robot lokus. Tentukan lokus di lingkungan luas sumbu J omega dan titik 0. Tentukan lokus akar di lingkungan luas sumbu J omega dan titik 0. Bagian terpenting dari lokus akar tidak ada pada sumbu nyata atau asimtot, tetapi berada di lingkungan yang luas dari sumbu J omega dan titik 0-nya. Dari gen K di setiap lokasi root tertentu di lokus. Jika perlu, lokus akar dapat digradasikan dalam bentuk K, lokus akar kontinu dengan K. Nilai K yang bersesuaian dengan sembarang titik S pada akar lokus dapat diperoleh dengan menggunakan kondisi magnitudo atau K sama dengan product of length between point S to poles per product of length between point S to 0. Nilai ini dapat dievaluasi baik secara grafis atau analitis. Jika gen K dari fungsi transfer loop terbuka di dalam masalah, maka menerapkan kondisi magnitudo kita mendapat menemukan lokasi yang benar dari kutub loop tertutup K yang diberikan pada setiap cabang lokus akar dengan pendekatan coba-coba atau dengan menggunakan MATLAB. Next. Selanjutnya ada root locus plots with MATLAB. Plotting akan melibatkan persamaan sistem seperti pada persamaan 1037, 1 plus K dikali num per den sama dengan 0. Kemudian command yang biasa digunakan untuk memplot root loci adalah rlocus dalam kurung num, den. Dengan command ini, plot dari root locus akan ditampilkan pada layar. Vektor gen K akan ditentukan secara otomatis dengan command rlocus dalam kurung num, den, K. Lalu apabila ada dua command sebelumnya dipanggil kembali dengan argumen tangan kiri, maka RK sama dengan rlocus dalam kurung num, den, dan RK sama dengan rlocus dalam kurung num, den, K. Kemudian command plot sama dengan plot dalam kurung R, kemudian strip akan memplot root loci. Lalu jika ingin memplot root loci menggunakan tanda 0 atau X, maka dapat menggunakan command R sama dengan rlocus dalam kurung num, den. Karena faktor gen dapat ditentukan secara otomatis, maka persamaan root pada plot root locus sama dengan GSHS sama dengan K dikali S plus 1 per S dikali S plus 2 dikali S plus 3. Lalu ada GSHS sama dengan 10K dikali S plus 1 per S dikali S plus 2 dikali S plus 3. Dan GSHS sama dengan 200K dikali S plus 1 per S dikali S plus 2 dikali S plus 3. Maka akan sama dengan
num dan den dari ketiga sistem persamaan di atas di samping. Sehingga num dennya adalah num bernilai 0, 0, 1, 1 dan den bernilai 1, 5, 6, 0. Oke, kita masuk kali ini ke subbab 10.10 di mana kita akan bahas role dari tuning untuk PID controller. Mungkin bisa next Harvey. Oke, seperti yang kita tahu bahwa separuh pengontrol industri yang digunakan saat ini menggunakan skema kontrol PID atau PID yang kita modifikasi. Kontrol PID analog sebagian besar tipenya itu ada hidrolik, pneumatik, listrik, elektronik, ataupun kombinasinya. Karena sebagian besar pengontrol PID sendiri itu disesuaikan di tempat dan ada banyak jenis aturan penyetelan yang ada gitu, dan dengan aturan penyetelan ini pengontrol PID diharapkan dapat disetel secara benar dan hati-hati. Lalu masuk ke PID control pada plan. Seperti yang terlihat jelas pada gambar 10 strip 52 ini menunjukkan bahwa gambar kontrol PID ini dari sebuah plan. Proses pemilihan parameter pengontrol untuk memenuhi spesifikasi kinerja yang diberikan dikenal sebagai controller tuning. Dan Ziegler-Nichols ini menyarankan aturan untuk menyetel kontroler PID berdasarkan respon step eksperimental atau berdasarkan nilai KP yang menghasilkan stabilitas marginal bila hanya aksi kontrol proporsional yang digunakan. Nah, aturan Ziegler-Nichols ini bakal mudah digunakan saat model matematika plan-nya itu belum diketahui. Next. Nah, lalu kita membahas role Ziegler-Nichols untuk tuning PID controller. Ziegler-Nichols ini mengusulkan aturan untuk menentukan nilai gain proporsional KP, waktu integral TI, dan waktu turunan TD berdasarkan karakteristik respons transient dari plan tertentu. Penentuan atau parameter pengontrol PID atau penyetelan pengontrol PID ini dapat dilakukan oleh engineer di tempat dengan bereksperimen di plan. Dan kedua metode yang akan digunakan tuh aturan penyetelan Ziegler-Nichols ini bertujuan untuk mendapatkan overshot maksimal di angka 25% dalam respon step. Atau bisa teman-teman lihat di figur 10 strip 53 ini. Next. Nah, lalu kita bahas yang metode pertama. Dalam metode Ziegler-Nichols yang pertama, diperoleh respon plan terhadap input unit step secara eksperimental seperti yang ditunjukkan pada gambar di atas. Jika plan tidak melibatkan integrator atau kutub kompleks konjugasi yang dominan, maka kurva respon unit step seperti itu mungkin terlihat seperti kurva berbentuk S, atau seperti gambar yang ada di bawah pojok kiri ini, gambar 10/55. Kurva step respon ini dapat dibangkitkan secara eksperimen atau dari simulasi dinamis dari plannya. Nah, kurva bentuk S ini bisa kita cirikan oleh dua konstanta waktu delay L dan konstanta waktu T yang ditentukan dengan menggambar garis singgung pada kurva berbentuk S pada titik beloknya. Konstanta ini ditentukan oleh perpotongan garis singgung dengan aksisnya adalah waktu dan garis, terus CT sama dengan K. Seperti yang ditunjukkan tentunya pada gambar di sebelah kiri bawah ini. Dan fungsi transfer CS per US ini dapat didekati dengan sistem order pertama dengan transfer lag sebagai berikut. CS per US sama dengan K kali E pangkat min LS per TS plus 1. Next. Next. Nah, dalam aturan Ziegler-Nichols yang pertama ini menyarankan bahwa pengaturan nilai KPTI dan TD ini disesuaikan dengan rumus yang ada pada tabel 10/4 ini. Nah, perlu diperhatikan bahwa pengontrol PID yang disetel dengan metode Ziegler-Nichols yang pertama ini dihasilkan seperti yang ada gambar di bawah ini yang GCS ini. Nah, dengan demikian kontrol PID ini memiliki kutub di titik asal dan 0 ganda pada S sama dengan -1 per R. Next. Lalu kita bahas ke metode yang kedua. Nah, di metode kedua Ziegler-Nichols ini pertama-tama kita atur TI sama dengan tak hingga dan TIT sama dengan 0 menggunakan
aksi kontrol proporsional. Yang gambarnya ada di atas. Kita meningkatkan KP dari 0 ke nilai kritis KCR, di mana output pertama menunjukkan osilasi yang berkelanjutan. Sehingga gain kritis KCR dan periode yang sesuai PCR ditentukan secara eksperimental. Kita bisa lihat di gambar sebelah kiri bawah ini, gambar 10/57. Lalu Ziegler dan Nichols nih suggest bahwa penetapan nilai parameter KP, TI, dan TD ini disesuaikan dengan rumus tabel 10/5 yang ada di bawah pojok kanan. Next. Nah, lalu dari kontrol PID yang disetel dengan yang dituning dengan metode Ziegler-Nichols yang kedua ini dihasilkan GCS sama dengan 0,075 KCR PCR S plus P4 per PCR dikuadratkan per S. Jadi pengontrol PID memiliki kutub di titik asal dan 0 ganda pada S sama dengan -4 per PCR. Next. Selanjutnya ada contoh soal dan bahasan. Yang pertama yaitu pertimbangan sebuah sistem yang fungsi alih loop terbukanya GSHS. GSHS sama dengan K per S dikali S plus 0,5 dikali S kuadrat plus 0,6 S plus 10. Karena tidak ada open loop zero, kutub loop terbuka berada pada S sama dengan min 0,3 ditambah 3,1480J dan S sama dengan min 0,3 dikurangi 3,1480J, kemudian S sama dengan min 0,5 dan S sama dengan 0. Untuk mengatur wilayah plot pada layar menjadi persegi, masukkan command axis equal. Dengan command ini, garis kemiringan akan berada pada sudut 45 derajat yang sebenarnya. Kemudian masukkan program MATLAB pada program 10/5 yang ada pada kanan atas dalam komputer dan didapat plot root locus seperti pada gambar di kanan. Kemudian lanjut ke contoh soal kedua. Seperti pada diagram blok 10/67 yang ada gambar di tengah ini. Turunkan fungsi transfer yang berkaitan dengan CS dan RS. Yang pertama, sinyal XS. XS adalah jumlah dari dua sinyal G1 RS dan RS. Kemudian keluaran CS merupakan jumlah dari G2 RS dan RS. Yang pertama G1 RS dan RS. XS sama dengan G1 RS ditambah RS. Kemudian yang kedua ada CS. CS sama dengan G2 XS ditambah RS sama dengan G2 dikali G1 RS ditambah RS tutup kurung, kemudian ditambah RS. Maka nilai CS per RS sama dengan G1 kali G2 ditambah G1 ditambah G2 ditambah 1. Sekian dari saya. Oke, mungkin cukup dari kelompok kami untuk menjelaskan materi ini. Kami dari kelompok 1 kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah memperhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Sandi Santi Om, Namo Buddhaya.